Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian dan rasa syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kami hanya ingin menyampaikan beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dan bisa kita petik dari kisah Nabi Musa yang bersama dengan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama, para kaum muslimin dan muslimat, adalah pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Kalau kita menyaksikan dan melihat dan memperhatikan kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi ini, maka sebelum Nabi Khidir mengizinkan kepada Nabi Musa untuk membersamainya, maka beliau mengingatkan kepada Nabi Musa tentang kesabaran. Apakah engkau bisa bersabar untuk membersamaiku? Artinya bahwa dalam menuntut ilmu memang dibutuhkan yang namanya kesabaran. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam salah satu syairnya yang menyebutkan bahwa engkau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali 6, dan salah satunya yang disebutkan oleh beliau adalah faktor kesabaran. Yang kedua, para hadirin dan kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah pentingnya bermulazamah atau membersamai seorang guru. Seorang murid untuk mendapatkan ilmu, maka dibutuhkan baginya untuk membersamai gurunya. Karena pada hakikatnya ilmu itu bukan cuma isi kepala yang ditransferkan dari seorang guru ke muridnya, tetapi di sana juga ada akhlak, ada adab yang perlu untuk diambil seorang murid kepada seorang gurunya. Dan terkadang itu bisa atau tidak bisa disampaikan secara teoritis, namun hanya bisa diambil dari qudwah, contoh dan suri tauladan dari seorang guru yang bisa diambil oleh muridnya. Kemudian yang ketiga, pentingnya mendidik seorang anak menjadi anak yang soleh. Dua kisah yang disebutkan dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah yang pertama ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Kemudian kisah yang kedua ketika Nabi Khidir membantu 2 orang anak-anak yang merupakan anak yang soleh dari orang tua yang soleh. Dari kisah ini, para hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah yang pertama ketika Nabi Khidir membunuh anak tersebut, justru karena anak ini dikhawatirkan membuat kufur orang tuanya di masa yang akan datang. Kisah yang kedua ketika Nabi Khidir membantu anak atau 2 anak kecil yang hampir rubuh rumahnya, salah satu hikmahnya karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh, yang senantiasa mendoakan anak-anaknya, sehingga dia berharap harta peninggalannya bisa dinikmati nanti oleh anak-anaknya di masa yang akan datang. Dari 2 kisah ini, para kaum muslimin dan muslimat, maka penting bagi kita untuk senantiasa meninggalkan generasi kita, mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa menjadi bekal kita di kehidupan dunia, lebih-lebih di kehidupan akhirat kelak. Kemudian yang terakhir adalah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ini adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir secara nalar, secara akal adalah sesuatu yang menyelisihi syariat. Namun beliau melakukan itu dan beliau menegaskan, dan itu juga disebutkan di dalam kisah tersebut, bahwa tidaklah beliau melakukan itu kecuali hanya karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hawa nafsunya. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, maka kisah dari Nabi Khidir ini bukan menjadi hujjah bagi kita untuk melakukan apa saja di luar dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada dasarnya kita tidak diberikan hikmah, kita tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan syariat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lengkap,
dan sempurna. Sekian dari kami, dan semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.